Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Rendrana dengan NIM 2502030055. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Krisna Antara dengan NIM 2502030059. Perkenalkan, di sini saya Igede Manusyatya Laksana dengan NIM 2502030051. Dan berikut adalah hasil video dari wawancara yang telah kami lakukan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kita berada di Blaze Vapor. Di sini kita akan mewawancarai owner dari Blaze Vapor tentang usaha vape store. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di Blaze Vape Store dan kita bersama owner dari Blaze Vape Store. Oke. Sebelum itu, kenalin kakak. Ya, halo. Sini kita mau bertanya sedikit tentang kewirausahaan yang kakak sudah bahas selama ini. Ada beberapa pertanyaan, mungkin 10 pertanyaan ya. Boleh. Yang pertama itu kita langsung aja pertanyaan yang pertama. Apa sih latar belakang dari kakak membuat usaha ini? Latar belakang ya, Atau enggak motivasi nih? motivasi. Ya. Motivasi pertama tuh awal mula vape ya. Vape itu kan lumayan lama lah bisa dibilang ya. Dan juga motivasi aku buat nge-vape itu, yang pertama itu kan kalau kalian bisa lihat itu ada trik vape. Dari sana aku mulai belajar vape dan juga mulai memakai vape user juga pertamanya. Setelah itu jatuhlah ke hobi kayak gitu, hobi nge-vape. Dari hobi itu gimana caranya aku bisa buat menghasilkan? Ya itu jual beli vape, jual beli liquid, second dijual beli grup se-Bali, se-Indonesia juga ada aku. Jadi itu yang mendorong aku buat lebih fokus kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bentuk kepemilikan usaha ini apakah milik pribadi atau kemitraan? Kalau boleh tahu. Oh, kalau bentuknya aku kebetulan pribadi dan aku sama sekali nggak ada mau campur tangan dari investor manapun. Oke. Berarti milik pribadi ya? Milik pribadi aja. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apa sih modal bisnis utama dari usaha ini? Modal bisnisnya itu termasuknya toko retail ya. Toko retail yang dimana tuh kita mengambil barang dari distributor. Jadi kalau misalnya kalian dapat pembelajaran tentang manajemen produk atau manajemen apapun itu, kalian akan dijelaskan tentang dari mana asal itu barang, dari manufaktur ke produsen, lalu produsen ke seller atau retail biasanya kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih target pasar utama dalam buat bisnis ini? Target pasar ya, kalau target pasar yang pasti kita nentuin siapa yang market kita bakal tuju. Ya. Kayak misalnya vape ini kan kita dikenal sama regulasinya 21 plus. Mungkin kalau misalnya aku bilang pribadi, aku udah umur 21, belum. Belum ya. Aku masih umur 19, kebetulan tahun depan 20. Dan untuk misalnya market itu udah pasti di mungkin kaum remaja ataupun yang udah milenial itu market utama lah. Oke. Yang selanjutnya, apa saja strategi pemasaran yang selama ini efektif yang Anda gunakan untuk menjangkau pelanggan? Untuk menjangkau pelanggan? Ya. Biasanya kalau aku pribadi ya, karena kita dikenal sama produk tembakau, ya biasa itu ada peringatan. Biasanya kalau misal kita live TikTok ataupun live IG ada peringatan juga. Atau kena shadow ban lebih kasarnya lagi, itu aku lebih baik mulut ke mulut. Misalnya nih, kamu lagi belanja di aku, nanti kamu punya teman, ntar aku bakal doktrin kepala kamu, gimana caranya untuk kayak, datanglah ke sini, ajaklah teman-temannya, bisa nongkrong, bisa saling sharing ilmu juga, gitu sih. Kalau aku pribadi sih gitu, Cak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memilih produk ini untuk dijual? Apakah tren produk sangat cepat berubah? Kalau untuk masalah produk ya, produk itu kan terus berkembang, bahkan setiap saat tuh ada perkembangannya terus. Dan juga bisa dilihat sekarang tuh total maaf ya kalau salah ya, ini sekitar kalau research data per rasa itu ada 15.000 rasa se-Indonesia. Jadi banyak lah terus berkembang. Dan juga kalau misal aku mau ambil barang, misal kalian, aku kasih tips juga, kalau misal mau ngambil barang baru, misal kalian ragu, daripada kalian gambling kasarnya, kalian cek dulu marketnya, apakah ada dengan cara ngambil kuantitinya berapa, 1:2, 1:1 dan lain-lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya,
apa tantangan terbesar Hmm. yang saat ini dihadapi oleh sana? Tantangan terbesar yang udah pasti itu regulasi pemerintah. Pemerintah. Ya, pemerintah, cukai, habis itu juga sekarang katanya itu bakalan ada perpindahan botol dari yang awalnya 60 mili jadi ke 20 mili, yang awalnya 30 mili jadi ke 10 mili kayak gitulah. Semakin kecil ya? Semakin kecil. Mungkin entah itu, nah pokoknya kebijakan pemerintah itu sangat berat, Berpengaruh ya? berpengaruh, apalagi juga pesaing kan di Indonesia, di Bali aja itu udah Banyak ya? parah. Saya parah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Anda mengatasi tantangan tersebut? Caranya gimana sih? Kalau aku pribadi, kalau untuk pemerintah sih aku nggak bisa lawan 1000%. Ya. Tapi kalau dari kompetitor ya, sekarang aku bilangnya itu dengan cara yang pastinya itu selain juga kita menjual produk, kita tuh harus ada yang namanya itu kesadaran untuk menjelaskan suatu produk, suatu value-nya. Jadi bukan cuman sekedar jual per uang, sit. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau gimana caranya orang yang kesini dapat value, dapat produknya untuk dikonsumsi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi pelayanan dan juga yang pastinya ya itulah, pasti pelayanan tuh udah paling utama. Ya. Saya pasti produk kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir yaitu apa sih rencana atau harapan yang kakak rencananya untuk kembangin selama 1 sampai 3 tahun ke depan? 1 sampai 3 tahun. Kalau rencana itu udah pasti ada ya. Itu yang pasti ya sudah dilihat, kalau vape store tuh nggak mungkin hanya satu aja. Dan bahkan udah banyak lagi kan. Aku pastinya mau expand cabang juga. Expand ke cabang, habis itu memperkuat sistem aku, entah sistem keuangan, entah sistem dipakai di toko dan lain-lainnya, sistem SDM-nya atau gimana pun itu, manajemennya, manajemen operasionalnya juga. Semua itu aku bakal kuatin dulu yang pasti. Habis itu ke cabang berikut, terus begitu gimana caranya biar sampai toko aku tuh kalau bisa nomor 1 juga. Oke, itu aja sih pertanyaan dari kami kakak. Semoga apa yang tadi dibicarakan bisa mengedukasi kita semua dalam pelaku usaha dan lain-lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Kami tutup dengan selamat sore.